Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky Wulandari, mahasiswi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana. Di video ini saya ingin sharing kepada teman-teman mengenai penyusunan tabulasi data primer dan sekunder ke dalam Microsoft Excel dan menguji kualitas data primer menggunakan software SPSS. SPSS kependekan dari Statistical Product and Service Solution, sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk analisis dan data statistik. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menyusun tabulasi data ke dalam Excel. Di sini saya sudah input data primer yang saya ambil dari skripsi di laman repository Mercu Buana. Data primer ini berbentuk kuesioner, dan kuesioner ini terdiri dari 8 pernyataan dengan total responden 100 yang memberikan nilai tingkat 1 sampai dengan 5. Dari data ini semua, kita bisa gunakan untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas. Oke, yang pertama kita lakukan, kita buka SPSS-nya, kemudian kita klik variable view, kita klik kolom main, karena di dalam kuesioner ada 8 pernyataan, maka kita bisa input di sini item 1 sampai dengan item 8. Dan juga kita input skor totalnya. Kita lihat di kolom desimal ini, karena kita menggunakan bilangan bulat, maka harus kita nolkan. Nah, setelah sudah kita input, kita klik data view. Di sini sudah tercantum semua kolom yang sudah kita buat. Kemudian kita kembali lagi ke data kuesioner. Kita copy, lalu kita paste di data view. Oke, setelah sudah terinput, kita bisa lakukan uji validitas dengan cara kita klik analyze, kemudian correlate, dan kita klik divariate. Nah, di sini ada item sampai dengan skor total. Kita pindahkan ke kotak variables, kemudian kita klik OK. Di sini akan ditampilkan correlations. Nah, uji validitas ini bertujuan untuk menguji kevalidan. Oke, dengan dasar keputusannya, angka tersebut valid atau enggak, itu kita bisa lihat dari R hitung. Jika lebih besar daripada R tabelnya, maka status angket valid. Namun, jika R hitungnya ternyata lebih kecil daripada R tabel, maka status angket tidak valid. Jadi valid. Kita bisa cari R tabelnya dulu. R tabel bisa kita lihat dari jumlah responden atau N di sini 100 dan 100 atau responden 100, kita bisa lihat nilainya di nilai R tabel dengan responden 100, yaitu nilainya 0.195 dan R hitungnya kita bisa lihat dari
skor total. Di item 1 ini skor totalnya 0.765. Di sini kita bisa lihat R hitungnya ternyata lebih besar daripada R tabelnya, sehingga uji validitas anketnya valid. Kemudian kita lanjut ke uji reliabilitas. Nah, cara kita masuk ke kolom yang sudah kita input tadi, kembali lagi ke data view, kemudian kita klik analyze, scale, dan reliability analyze. Kemudian item 1 sampai dengan skor total. Item 1 sampai dengan item 8 ini, skor totalnya tidak usah diklik. Kemudian kita klik tanda panah, kita pindahkan ke kotak items. Kemudian kita klik statistik. Jangan lupa untuk checklist scale if item delete dan continue. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat nilai alfanya. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi angket. Dengan dasar keputusannya, apabila alfa ternyata lebih besar daripada R tabel, maka status angket konsisten. Namun, jika alfa ternyata lebih kecil dari R tabel, maka status angket tidak konsisten. Kita bisa tahu R tabel kita tadi adalah N100, di mana nilainya 0.195. Alpha di sini bisa kita lihat nilainya yaitu 0.845. Dapat kita simpulkan bahwa nilai alfa ternyata lebih besar daripada R tabelnya. Jadi uji reliabilitas angket tersebut adalah konsisten atau reliable. Ya teman-teman, untuk selanjutnya kita masuk ke tabulasi data sekunder. Di sini saya juga sudah input dengan menggunakan rasio CETR, ROA, DER dalam perusahaan APLN, ASRI, BATK, dan BEST. Kurun waktu 2014 sampai dengan 2018. Kemudian kita masuk ke data baru ya, dengan cara klik file, kemudian new, dan kita klik data. Nah, di sini kita bisa klik data view, kemudian kita copy paste data yang sudah kita input, sekundernya, kemudian kita paste di sini, kemudian kita klik variable view, kita ganti namanya menjadi X1, X2, dan Y. Nah, karena ada angka di belakang koma, maka di sini tidak perlu diubah. Kemudian kita perlu menambahkan di kolom label ini rasio yang kita gunakan, yaitu CETR, ROA, dan DER. Dan juga di kolom measure ini kita ganti statusnya scale. Oke, setelah semua sudah terinput, kita lihat data view. Nah, namanya sudah diubah ya teman-teman, X1, X2, dan Y. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, karena saya masih belajar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.